Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditor Syahid, NIM 742352024041, Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 2 Semester 3. Di sini saya akan membuat video reaksi untuk tugas akhir mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah, SIP MSI. Materi yang saya angkat yaitu mengenai resolusi konflik agraria, studi kasus pertentangan masyarakat lokal dengan perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, marilah kita saksikan berita yang saya angkat mengenai materi ini. 103 hektar lahan diperebutkan oleh warga dan pihak perusahaan sawit di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Langkah hukum telah ditempuh dan proses peradilan perdata kini sedang berjalan. Inilah 103 hektar lahan yang menjadi sengketa antara puluhan warga dan pihak perusahaan sawit. Lahan berada di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Lahan tersebut diklaim warga sebagai milik mereka, merupakan lahan cadangan diberikan oleh pemerintah pusat saat mereka memulai kehidupan baru sebagai warga transmigrasi. Namun sejak tahun 2014, lahan tersebut tak lagi bisa mereka olah. Warga pun melayangkan gugatan perdata terhadap pihak yang dianggap menyerobot tanah mereka. Sebelumnya, upaya mediasi berjalan buntu. Namun hingga persidangan kedua, pihak tergugat tidak hadir. Nah, di video tadi menjelaskan mengenai berita, yaitu lahan 103 hektar jadi rebutan warga dan perusahaan sawit dalam acara berita Ragam Perkara TV One. Video tersebut menampilkan sebuah konflik agraria yang melibatkan perebutan lahan seluas 103 hektar antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit. Dalam liputan ini, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut mengklaim bahwa tanah itu merupakan wilayah garapan dan sumber mata pencaharian mereka sejak lama. Sementara itu, perusahaan sawit mengaku memiliki dasar hukum berupa izin atau dokumen kepemilikan yang menurut mereka sah, sehingga berhak mengelola area tersebut. Ketegangan muncul karena batas-batas lahan dianggap tidak jelas dan kedua pihak sama-sama merasa memiliki legitimasi atas tanah tersebut. Melalui wawancara, video menggambarkan bagaimana warga merasa dirugikan, kehilangan akses pada lahan pertanian, serta khawatir terhadap masa depan ekonomi mereka. Di sisi lain, perusahaan menyampaikan bahwa kegiatan mereka dilakukan berdasarkan prosedur yang menurut mereka sudah sesuai ketentuan hukum. Konflik ini kemudian memicu sengketa berkepanjangan yang membutuhkan mediasi dari pemerintah daerah agar tidak memunculkan gesekan sosial yang lebih besar. Video ini memperlihatkan betapa kompleks dan sensitifnya persoalan agraria di daerah perkebunan sawit, di mana ketimpangan informasi, lemahnya pengukuran batas tanah, serta ketidakjelasan dokumen historis sering menjadi pemicu konflik antar warga dan perusahaan. Dalam video tersebut menjelaskan tentang konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit yang ada di Kalimantan Tengah, yang memberikan gambaran yang kuat mengenai bagaimana konflik agraria dapat muncul, berkembang, dan berlarut-larut ketika terjadi ketidakseimbangan relasi antara masyarakat, perusahaan, dan negara. Dari sudut pandang materi kuliah, yaitu mengenai resolusi konflik agraria, kasus ini dapat dianalisis menggunakan konsep dasar konflik agraria, yaitu perebutan akses, kontrol, serta legitimasi atas tanah. Tanah bukan hanya sekedar aset ekonomi, tetapi juga sumber kehidupan dan warisan sosial bagi masyarakat lokal. Dalam konteks video ini, konflik terjadi karena adanya klaim kepemilikan dan penguasaan lahan seluas lebih dari 100 hektar yang tumpang tindih antara warga dan perusahaan. Ketika klaim ini tidak diselesaikan sejak awal, maka konflik menjadi tidak terhindarkan. Dari perspektif resolusi konflik, kasus ini menunjukkan bahwa akar masalah seringkali bukan hanya soal legalitas lahan, tetapi juga kesenjangan informasi, ketidaksetaraan kekuasaan, serta minimnya ruang dialog. Menurut pendapat saya memandang kasus ini sebagai gambaran realitas bahwa konflik agraria adalah persoalan yang membutuhkan pendekatan yang bijak dan seimbang dari semua pihak. Masyarakat tentu memiliki hak untuk mempertahankan tanah yang mereka yakini sebagai milik mereka, sementara perusahaan juga memiliki legalitas dari negara yang harus dihormati. Pandangan saya tetap netral. Konflik ini menunjukkan bahwa kedua pihak sebenarnya sama-sama berada dalam posisi sulit, terutama ketika informasi mengenai status tanah tidak pernah benar-benar disepakati sejak awal.
Masyarakat mengalami ketakutan kehilangan sumber hidup, sedangkan perusahaan menghadapi tekanan untuk menjalankan usaha sesuai izin. Ketika masing-masing pihak merasa benar, konflik eskalatif pun muncul. Oleh karena itu, video itu memperlihatkan pentingnya pendekatan yang lebih komunikatif, adil, dan tidak reaktif dari semua aktor, termasuk aparat pemerintah yang seharusnya berperan sebagai mediator, bukan hanya pengaman investasi. Kasus ini sangat relevan dengan materi perkuliahan karena memperlihatkan secara nyata bagaimana teori konflik agraria diterapkan dalam konteks lapangan. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa konflik agraria biasanya muncul akibat 3 faktor utama: tumpang tindih regulasi dan perizinan, lemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat lokal atau adat, serta dominasi kepentingan ekonomi atas kepentingan sosial ekologis. Semua faktor tersebut tampak jelas dalam video. Keberadaan perusahaan sawit di Kalimantan Tengah memberikan kontribusi ekonomi nasional, tetapi pada saat yang sama juga menciptakan ketegangan sosial ketika proses perizinannya tidak disertai partisipasi masyarakat sejak awal. Posisi masyarakat adalah mempertahankan tanah, tetapi kepentingan mereka sebenarnya lebih dalam, yaitu mempertahankan keberlanjutan hidup. Sementara itu, posisi perusahaan adalah pemegang izin, tetapi kepentingannya adalah menjalankan bisnis tanpa hambatan. Ketika kepentingan ini tidak dipertemukan, konflik menjadi panjang dan sulit diurai. Dan dampak dari kasus seperti ini sangat besar, bukan hanya bagi para pihak, tetapi bagi masyarakat luas. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa konflik agraria dapat memicu kerenggangan sosial, hilangnya kepercayaan kepada negara, hingga tindakan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Masyarakat dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan mata pencaharian, bahkan kriminalisasi ketika mempertahankan haknya. Sementara itu, perusahaan juga merugi dari sisi produksi, reputasi, dan hubungan dengan komunitas lokal. Dari sisi pembangunan nasional, konflik seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara lebih hati-hati agar tidak menciptakan ketidakadilan struktural. Masyarakat dapat belajar mengenai pentingnya dokumentasi lahan, literasi hukum, dan kewaspadaan terhadap proses jual beli atau penguasaan tanah. Pemerintah dapat belajar bahwa transparansi perizinan dan penataan kembali tata kelola agraria adalah kebutuhan mendesak. Video ini secara tidak langsung juga memberi pelajaran bahwa dialog terbuka lebih efektif daripada tindakan emosional yang hanya memperkeruh keadaan. Selain dampak sosial, video ini juga mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik melalui mekanisme yang damai, bermartabat, dan berbasis data. Konflik agraria tidak akan selesai dengan memaksakan kehendak, tetapi membutuhkan kesediaan para pihak untuk duduk bersama, membuka peta, memeriksa dokumen, dan membangun kesepakatan yang adil. Dalam konteks akademik, konsep seperti mediasi, negosiasi, dan fasilitasi sangat relevan untuk diterapkan. Negara seharusnya hadir sebagai penegak yang objektif, bukan sebagai pihak yang membuat salah satu kelompok merasa tersisih. Video ini mengingatkan bahwa penyesalan konflik hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial akan melahirkan konflik baru yang lebih rumit. Dan pada penutup, saya ingin mengajak para penonton untuk melihat kasus ini bukan hanya sebagai perselisihan antara warga dan perusahaan, tetapi sebagai refleksi mengenai pentingnya keadilan agraria bagi masa depan Indonesia. Tanah adalah sumber kehidupan, kehilangan tanah berarti kehilangan masa depan. Karena itu, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, adil, dan menghormati hak semua pihak. Masyarakat perlu bersatu dan cerdas dalam memperjuangkan haknya. Perusahaan perlu lebih terbuka dan bertanggung jawab, serta pemerintah atau negara harus lebih hadir sebagai penjamin keadilan. Pesan moral dari video ini adalah bahwa konflik hanya bisa diselesaikan jika kita menghargai dialog dan mengedepankan kepentingan bersama dengan pemahaman, transparansi, dan komunikasi yang baik. Konflik agraria bukan hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat menjadi pelajaran besar bagi masa depan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai reaksi dari video tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.